Baik, nama saya Arya Hadi Setia Jalu Tanda, dipanggil Arya. Ini berkaitan dengan kegiatan ini, background saya ada dua, yaitu sejak nenek moyang dibekali oleh 3 ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu tifan itu ilmu bela diri, ilmu perang, kemudian ilmu tibun, ilmu pengobatan, itu warisan para ulama zaman dulu. Oke, seperti itu. Nah, di keluarga saya itu ada 3 warisan ilmu, bukan warisan harta. Warisan ilmu ada 3, yaitu ilmu halal haram, ilmu agama, kemudian ilmu tifan, kemudian ada ilmu tibun. Nah, yang kita bicarakan di sini, apalagi Imam Syafi'i bilang di antara umatku nanti ada ilmu yang ditinggalkan, yaitu ilmu tifan dan ilmu tibun, ilmu perang dan ilmu pengobatan. Itu mereka digantikan oleh orang-orang di luar Islam, dikuasai oleh orang-orang Islam, di luar orang-orang Islam. Kemudian background yang kedua adalah background naturopatik, yaitu kedokteran naturopatik. Apa bedanya kedokteran naturopatik dengan kedokteran biasa? Saya bukan dokter, ya, bukan dokter medis, bukan. Jadi kalau saya dipanggil dokter oleh teman-teman, itu panggilan kehormatan. Karena biasanya yang dipanggil dokter itu adalah kedokteran medis. Kedokteran medis itu adalah kedokteran alopatik. Sedangkan kedokteran naturopatik itu beda lagi. Walaupun akarnya sama sebelum dipecah oleh Rockefeller. Jadi sejarahnya 100 tahun yang lalu itu kedokteran dipecah oleh Rockefeller. Ya, kemudian menjadi dikenal mazhab zaman sekarang menjadi kedokteran alopatik atau kedokteran medis. Apa perbedaannya? Kedokteran medis itu mengurusi simptomatiknya, simptom-simptomnya, gejala-gejalanya. Yang mana itu oleh kedokteran medis itu menjadi pusat perhatiannya, ya, yang disebut dengan pengobatan. Jadi kalau teman-teman sekarang berpikir, misalkan ada pasien atau teman-teman sendiri, aku lara iki, aku sakit ini, sakit itu, obatnya opo, itu adalah pengaruh dari kedokteran medis. Nah, sedangkan kedokteran naturopatik seperti apa? Yaitu kedokteran yang sifatnya lebih holistik, yaitu mengurusi pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Apa yang diurusi? Yaitu adalah sebab-sebab penyakitnya. Beda. Alopatik tadi adalah yang diurusi adalah gejala-gejalanya. Gejalanya hilang, maka dianggap sembuh. Kalau naturopatik berbeda, atau holistik berbeda, yaitu yang diurus adalah, yang dicari adalah penyebab-penyebabnya. Maka pasien-pasien saya setiap datang ke praktek saya dulu, saya berpraktek sampai 2017 menurut pasien. Kalau ada orang-orang yang biasanya datang itu sebagai pasien degeneratif, rata-rata degeneratif, karena yang pasien-pasien akut, kasus-kasus akut saya nggak menangani. Contoh pasien akut itu patah tulang, tidak.
melahirkan tidak, itu akut karena tiba-tiba datang. Ya, kemudian stroke yang baru kena angkot stroke, kemudian serangan jantung tidak. Tapi kita pelajari semuanya. Nah, penyakit degeneratif itu apa? Penyakit degeneratif adalah penyakit akibat dari menurunnya fungsi organ. Ya, menurunnya fungsi organ. Menurunnya fungsi organ karena apa? Karena sakit, rusak, dan matinya sel-sel di dalam tubuh kita. Ya, kenapa sakit, rusak, dan matinya sel-sel ini? Karena penyusun sel-sel tersebut mengalami defisiensi. Selain juga karena intervensi yang dapat merusak sel-sel tersebut, maka disebut degenerasi. Jadi asal kata degenerasi, penyakit degenerasi itu apa? Contohnya apa saja? Coba yang tahu siapa coba? Penyakit degenerasi itu apa saja? Diabetes. Karena apa? Diabetes itu penyebabnya apa? Karena fungsi sel beta pankreasnya tidak bekerja. Terus apa lagi penyakit degeneratif? Hipertensi. Betul. Apa lagi? Kolesterol. Oke, betul. Apa lagi? Itu gejala-gejala semua. Iya. Terus apa lagi? Kanker. Betul. Nah, Bapak-bapak sudah tahu apa itu penyakit-penyakit degeneratif ya. Jadi penyakit-penyakit degeneratif itu datangnya tidak tiba-tiba, tetapi mulai proses. Karena proses rusak, sakit, dan matinya sel-sel, sehingga dengan rusak, sakit, dan matinya sel-sel tersebut, itu fungsi-fungsi organ itu mengalami degradasi, mengalami malfungsi organ, penurunan fungsi organ. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian yang sudah berprofesi apapun di bidang terapis, yang sudah berprofesi sebagai terapis apapun, pijat, bekam, totok, dan sebagainya, alhamdulillah sudah semuanya berarti benar. Oke. Saya sangat bangga kepada Bapak Ibu sekalian yang masih berkenan untuk belajar. Karena apa? Sejak tahun 2010 saya melihat secara umum ya, tidak satu persatu, secara umum bahwa teman-teman terapis itu kebanyakan sebagai, saya bilang sebagai tukang bekam, tukang pijet, tukang tusuk, walaupun AKP tapi tukang tusuk, ya, tukang gurah misalkan, itu tukang. Karena apa? Menguasai, bukannya salah ya, bukan salah dan bukan merendahkan. Itu tukang itu kalau beliau jam terbangnya tinggi, ekspor dan bagus. Karena apa? Karena biasa melakukannya untuk para pasiennya sesuai dengan bidang yang beliau kuasai, betul kan? Ya, hanya saja secara umum, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ini tidak menguasai ilmu cabang maupun ilmu intinya. Jadi dalam pohon ilmu kesehatan itu ada ilmu pokok, ada ilmu cabang, ada ilmu ranting. Yang saya pelajari ilmu ranting itu sekitar 200-an. Ya, 200-an. 200-an itu apa saja, misalkan bekam, kiropraksi, pijat, herbal, ya. Kemudian apa saja itu ada 200, ya. Ilmu totok dan sebagainya itu ilmu-ilmu ranting yang langsung diimplementasikan kepada pasien.
Apakah ilmu ranting ini cocok untuk setiap penyakit? Pertanyaannya. Pasti cocok nggak? Belum tentu. Ada orang yang nggak bisa dibekam, tapi ada orang yang sangat butuh dibekam. Ada orang yang butuh dibekam, dipijat, tapi ada orang yang nggak bisa dipijat. Ya, itu. Ada memang ilmu ranting yang bisa untuk semuanya karena general, contoh ilmu totok itu general. Gitu. Tapi untuk patah tulang bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Dan seterusnya. Jadi ilmu ranting ini perlu dilengkapi dengan ilmu cabang dan ilmu inti, ilmu pokok, ilmu akar. Ilmu akar apa? Contohnya adalah filosofi dari ilmu kesehatan itu sendiri. Kemudian ilmu-ilmu dasar kesehatan, yaitu apa? Contohnya seperti ilmu organ. Kemudian ilmu tentang struktur tubuh manusia. Kemudian ilmu tentang fisiologi, ya, ilmu-ilmu dasar di kedokteran pada umumnya. Ya. Kalau saya itu ada dasarnya lagi, yaitu di traditional Chinese medicine. Nanti ada ilmu tentang teori keseimbangan. Teori keseimbangan itu lebih dikenal sebagai teori Yin Yang. Kemudian ada teori pergerakan alam, ada teori pergerakan organ atau yang disebut fungsi. Ya. Kemudian ada istilah-istilah cangkuk, yaitu 5 organ utama di dalam tubuh manusia yang semuanya ini saling terkait, yang kemudian nanti akan diedarkan dan menjadi satu kesatuan yang dihubungkan dengan kalau dalam dunia modern disebut ECBS, Electrical Body Electrical Connecting Body System. Kalau dalam dunia kedokteran timur disebut meridian. Meridian isinya apa? Energi. Kemudian di dunia modern disebut kelistrikan tubuh yang menggerakkan semuanya. Nah, lebih dalam lagi, lebih dasar lagi ke dasar-dasarnya, penyusun sel itu apa? Penyusun sel adalah nutrisi. Ada 6 golongan nutrisi, yaitu protein, lemak, karbohidrat, air, vitamin, mineral, ada 6. Keenam ini tidak akan bisa bekerja menjadi sebuah makhluk hidup tanpa adanya probiotik. Probiotik itulah yang menggerakkan sel menjadi sel itu hidup. Dalam satu sel itu dikelilingi oleh 9 sampai 10 bakteri. Gitu. Jadi dasar dari kesehatan, ya, itu adalah nutrisi dan probiotik. Tanpa adanya nutrisi dan probiotik, maka tubuh tidak akan pernah hidup. Ini secara fisiklinya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ilmu yang kedua, ilmu cabang. Ilmu cabang adalah ilmu diagnosa. Dalam ADQ, dalam pokok melakukan kegiatan pengobatan maupun terapi, itu seharusnya, bukan sebaiknya, seharusnya ditegakkan diagnosa. Jadi tidak ada tindakan pengobatan
tidak ada tindakan terapi apapun tanpa didahului dengan penegakan diagnosa. Kenapa? Tanpa adanya diagnosa, itu seperti kita berjalan tidak menggunakan arah. Orang terkena kanker, itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa kanker ini? Kan gitu ya. Antara kanker payudara, kemudian kanker serviks, kemudian kanker paru-paru atau kanker kulit dan sebagainya, itu namanya kanker. Tetapi penyebabnya berbeda. Maka untuk mengetahui penyebab-penyebabnya dan gejala-gejalanya sehingga nanti akan ditemukan atau didapatkan kesimpulan untuk melakukan terapi, itu perlu dengan diagnosa. Contohnya gampang Bapak Ibu sekalian. Contohnya gampang ya. Contoh, ada orang sesak nafas. Ada orang sesak nafas. Kalau Bapak Ibu sekalian mau diapain? Kalau nggak ngerti diagnosa, maka kita akan ngawur. Perlakuan terapinya. Sesak nafas itu banyak. Bisa karena bronkusnya terganggu, bisa karena alveolus dari paru-parunya terganggu, bisa juga karena lambungnya terganggu. Orang yang sakit mah itu bisa sesak nafas, betul kan? Bisa juga sesak nafas itu karena jantungnya terganggu, aritmia, detak jantungnya tidak lancar, bisa sesak nafas. Nah, diagnosa ini menemukan apa dasar nanti kita mau melakukan terapi pengobatannya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, perlu sejak tahun 2010-an saya pengen mengajak para terapis di seluruh Indonesia itu untuk upgrade, scale up dari keilmuannya. Yaitu untuk apa? Untuk tidak sekedar menjadi iya, betul. Dari mana dengan saya dulu ya. Masya Allah. Ya, seperti itu. Nah, Bapak sekalian, nanti biasanya dulu di SKH, Sekolah Kedokteran Holistik, itu ilmu yang saya berikan, yang saya sharingkan itu terutama ilmu-ilmu tentang teori ya. Kalau di KKH ini adalah teori dan praktek, nantinya akan diperkaya dengan praktek. Kalau dulu lebih banyak teori-teori tentang traditional science medicine. Pertama dari teori keseimbangan, yaitu teori ginjal, kemudian teori pergerakan alam, teori tentang pergerakan organ, ya toh. Kemudian tentang cangkul, sing, sampai meridian, sampai ke sindrom. Seperti itu. Biasanya kalau dulu itu 50-an kali pertemuan, yaitu 1 tahun. Nah, sekarang dipadatkan. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang karena sudah terapi, sudah banyak yang menguasai, walaupun mungkin sebagian masih parsial, sebagian nanti akan saya berikan. Ya, saya berikan, bisa dipelajari, kemudian nanti didiskusikan, itu lebih efektif. Gitu. Oke. Nah,
Saat ini saya lebih berkonsentrasi sejak adanya pandemi tahun 2020 sampai sekarang saya berkonsentrasi untuk melakukan educational charity, ngamal tentang edukasi nutrisi probiotik. Oh ya, betul. Ya, betul. Bentar, saya tak berubah duduknya. Ini jadi kakinya terlalu. Atau berdiri atau pakai kursi? Oke. Bapak Ibu sekalian, nutrisi probiotik ini gabungan antara ilmu nutrisi dan probiotik. Ya. Nutrisi tadi apa saja? Protein, lemak, karbohidrat, air, vitamin, garam, mineral. Itu penyusun kita. Jadi makanan-makanan yang harus kita asupan-asupan untuk memelihara tubuh kita agar tetap sehat itu diperlukan nutrisi. Ya, nutrisi. Dan kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu over karbo. Baik orang gemuk maupun orang kurus kebanyakan juga over karbo. Tetapi defisiensi protein. Ini ciri khas. Ya. Penyakit-penyakit modern zaman sekarang itu kebanyakan karena over karbo dan defisiensi protein. Nah, kemudian zaman sekarang ini kebanyakan orang terkooptasi oleh teori Rockefeller, yaitu teori Kuman. Saya pengen tanya kepada Bapak Ibu sekalian, lebih suka higienis atau non higienis? Yang suka higienis ya Pak? Higienis. Higienis? Cara Pak? Yang suka? Oke. Yang tidak terlalu memperhatikan higienitas. Oke. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak terlalu memperhatikan higienitas. Karena orang yang terlalu mengusahakan hidupnya higienis pasti gampang sakit. Yang kaum higienis mesti bingung, kenapa? Betul ya? Ditanyakan nggak? Atau nggak usah dijelaskan? Yeah. Begini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berusaha hidupnya terlalu higienis itu akan mudah sakit. Karena apa? Orang higienis ini dalam paradigmanya bagaimana? Harus bersih, betul ya? Bersih dari apa? Bersih dari bakteri. Jadi tubuh kita itu sel-selnya, tubuh kita itu 30% terdiri atas nutrisi. Tubuh kita itu 30% atas nutrisi. Yang 70%-nya apa? 70%-nya adalah bakteri, Bapak Ibu sekalian. Tanpa adanya bakteri, kita tidak punya air mata. Tanpa adanya bakteri, kita tidak punya enzim. Tanpa adanya bakteri, tidak punya hormon. Tidak punya ludah. Dan tidak punya darah.
Karena apa? Semua metabolisme tubuh kita itu dikendalikan oleh bakteri. Dalam teori bakteri yang pertama kali dicetuskan di Jerman oleh Pasteur, bahwa bakteri-bakteri ini dikesankan sebagai makhluk yang jahat. Betul nggak? Betul nggak? Maka bakteri harus dibersihkan, harus dibunuh. Betul nggak? Dalam pikiran orang-orang zaman sekarang kebanyakan seperti itu kan? Ya. Bakteri itu sesungguhnya tidak ada yang jahat. Ada 3 golongan bakteri. Pertama, bakteri negatif. Contohnya seperti Salmonella, Escherichia coli, ya, contohnya. Ada bakteri baik atau bakteri positif yang banyak orang disebut bakteri baik. Kalau yang tadi bakteri negatif itu bakteri jahat. Biasanya orang itu demikian. Bakteri jahat ini yang menyebabkan infeksi kebanyakan, betul ya? Tuberkulosis itu tergolong bakteri jahat kalau orang zaman sekarang. Tapi sesungguhnya nggak ada jahat yang baik, bukan. Semuanya baik karena semuanya punya fungsi masing-masing. Bakteri itu ada bakteri negatif, bakteri positif, dan bakteri netral. Nah, bakteri negatif tadi umumnya menyebabkan infeksi apabila populasinya melebihi kebutuhan atau kesetimbangan. Nah, bakteri baik apa saja? Contohnya Lactobacillus. Kemudian di lambung itu ada bakteri pasangan, ya, yaitu Helicobacter pylori, itu yang negatif. Ada Helicobacter pylori, itu bakteri positif. Orang yang kena sakit MAC atau gastritis itu karena populasi Helicobacter pylori-nya lebih tinggi daripada pylori-nya, sehingga bakteri pylori ini merusak jondot-jondot atau dinding dari lambung kita. Kalau lambungnya luka, maka di lambung itu ada asam lambung. Asam lambung kena luka, lukanya menjadi terasa perih. Nah, Pak, Escherichia coli itu kan menyebabkan diare, betul? E. coli, dan sebagainya, gitu. Iya, kalau populasi di usus besarnya itu berlebihan. Kalau populasinya pas, ya enggak masalah. Bahkan Escherichia coli itu membantu apa? Fermentasi dan penyerapan nutrisi ke dalam tubuh kita dan seterusnya. Jadi, kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian, waktu masa kecilnya dibiarkan oleh orang tua kita untuk keceh di sawah, untuk bermain di sungai, itu kita patut bersyukur. Kebanyakan orang tua zaman sekarang, ya, anak-anaknya yang masih kecil-kecil, apalagi sampai sekarang SMA mau kuliah sekarang. Ingat nggak? Yang baru lulus kuliah? Ya, masnya miskin ya. Jadi kan udah usia berapa, Mas? 16. Masih SMA, 16. Masih SMA. Apakah dulu waktu kecilnya dibolehkan untuk cek main di kebun? Main tuh ya? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Anak bayi sekarang ini selalu di kaos kaki ini.
selalu ditemui, betul kan? Dan selalu digendong. Seharusnya anak-anak kecil itu biarkan aja di bawah, kecuali mau dipindahkan. Apa? Agar cepat berjalan, satu. Yang kedua, nggak perlu lantai itu terlalu bersih. Bersih itu ikuti saja konsep Rasulullah, yaitu tidak ada bau, tidak ada bentuk, tidak ada warna yang menyebabkan apa? Najis. Itu saja cukup. Nggak perlu pakai obat-obatan antiseptik. Betul nggak? Teman-teman di sini yang masih hand sanitizer siapa yang bawa? Nggak ada, ya. Sudah dibuang. Dan buanglah selama-lamanya. Ya, gitu. Siapa yang masih minum obat antibiotik? Antibiotik itu adalah obat sebagai anti kehidupan. Para dokter itu memberikannya harusnya ngepek, harus buka buku, open book. Karena harus hati-hati, sangat hati-hati. Tidak sembarangan meresepkan atau memberikan obat antibiotik dalam bentuk apapun, karena di dalam tubuh kita itu sesungguhnya biotik. Kalau diberikan antibiotik maka akan terjadi perubahan dan kekacauan keseimbangan bakteria di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi tadi bahwa orang-orang yang berusaha terlalu higienis itu hampir pasti mudah sakit, bukannya sehat, tapi sangat sakit. Karena apa? Tubuhnya miskin dengan bakteri. Tadi saya sebutkan satu sel tubuh kita, konon tubuh kita itu terdiri atas 4 miliar atau 4 triliun ya. Sel. Satu selnya itu dikelilingi oleh 9 sampai 10 jenis bakteri. Yang mana pasti bakteri ini mempunyai fungsi bagi kehidupan sel tersebut. Ya. Jadi, besarnya bakteri itu lebih kecil dari sel. Kalau virus lebih kecil lagi. Ada bakteri-bakteri yang lebih besar dari sel. Jadi itu nanti di morfologi dan taksonomi dari bakteri itu sendiri nanti bisa dipelajari. Tapi mungkin di KKH ini tidak dipelajari secara mendalam. Hanya pengertiannya dulu. Agar apa? Paradigma kita terhadap kesehatan ini perlu diperbaiki. Bahwa tubuh kita itu perlu obat apabila sakit yang sifatnya akut. Contoh, sakit karena kecelakaan, butuh obat. Terlalu nyeri, butuh obat. Silakan. Gitu. Tetapi penyakit-penyakit degeneratif karena menurunnya fungsi organ yang disebabkan karena sakit rusak dan matinya sel, itu tidak bisa disembuhkan dengan obat. Maka pasien-pasien yang ada kepada saya selalu saya tanya, selalu saya bilang, Pak, Bu, kalau sakit seperti ini, maksudnya degeneratif, jangan cari obat. Kurang satu huruf di depannya, yaitu apa huruf? Huruf T. Kalau teman-teman yang ini kebetulan teman-teman di sini yang berenam, ya, berenam ini dulu aktif di SKH, baik SKH 1 maupun SKH 2. Jadi
dari siswa di SK1 SK2. Ya mereka juga bukan orang sembarangan, kebanyakan mereka adalah juga terapis-terapis yang sudah berpengalaman, tapi ingin upgrade keilmuan. Ya. Saya yakin pun Bapak Ibu sekalian banyak yang lebih pintar dari saya di bidang-bidang tertentu ya, gitu. Jadi setiap orang itu punya kelebihannya dan kita harus saling mengisi. Oke, kembali lagi bahwa penyakit-penyakit degeneratif itu bukan obat yang dicari, tapi tobat yang dicari. Yang dicari itu tobat. Tobat itu apa? Tobat itu bukan sekedar istighfar, bukan. Tapi tobat itu sebelum bertobat itu harus tahu penyebab-penyebabnya. Penyebab penyakit degeneratif intinya adalah apa? Sakit, rusak, dan matinya sel. Sakit, rusak, dan matinya sel ini disebut degenerasi atau degeneratif. Lawannya degeneratif adalah apa? Regenerasi atau regeneratif. Regeneratif adalah mengembalikan fungsi sel menjadi hidup lagi, tidak sakit lagi, tidak rusak lagi. Ya. Sehingga tubuh mempunyai mekanisme sendiri menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif ini. Kalau ada orang yang bilang penyakit A, penyakit B tidak dapat disembuhkan, karena apa? Karena beliau mengacu pada konsep pengobatan. Karena obat tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Obat itu mengobati. Obat itu fungsinya menekan gejala. Kasarnya ngapusi tubuh. Satu. Yang dua adalah menyeimbangkan kembali fungsi. Yang tadinya kelebihan dikurangi, namanya disebut sedasi. Yang kurang ditonifikasi, disebut tonifikasi namanya. Ditambah disebut tonifikasi. Ini ada Pak Tony di sana. Dia SK2 kan, SK2. Nah. Ya, jadi konsep pengobatan itu ada dua. Konsep terapi ada dua. Jadi pengobatan terapi itu ada dua konsepnya, yaitu hanya dua, yaitu tonifikasi dan sedasi. Nanti jenengan semua akan tahu, bisa memilah mana orang-orang yang bisa ditonifikasi, yang harus ditonifikasi, ada orang-orang yang harus disedasi. Contoh menurut saya seperti gula. Gula itu adalah konsep dari sedasi, membuang kelebihan-kelebihan. Gitu. Kalau tonifikasi contohnya apa? Pemberian nutrisi, contohnya pijet itu bisa sedasi, bisa tonifikasi, pijet, ya. Bekam itu sedasi atau tonifikasi? Sedasi. Ulangi. Nah, maka jangan sampai lagi teman-teman sekalian itu nantinya satu jenis produk untuk segala macam penyakit. Contoh yang masuk habatu sauda. Ada 30-an hadis yang menyebutkan bahwa habatu sauda dapat untuk menyembuhkan banyak, kalau dalam redaksinya segala macam penyakit. Biar wow, ya kan?
segala macam penyakit, maka enggak. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Quran of Medicine-nya menyebutkan bahwa habatus sauda itu diberikan kepada pasien-pasien dengan unsur barit. Unsur barit itu unsur dingin. Baru diberikan habatus sauda, karena habatus sauda itu sifatnya memanaskan dan mengeringkan. Kalau ada pasien yang sifatnya panas dan kering, dikasih habatus sauda, kira-kira sembuh nggak? Tambah parah. Tambah parah. Bukan menyembuhkan. Jadi nggak bisa semuanya dikasih habatus sauda. Contoh lagi, daun sirsak atau sarang semut. Sarang semut karakternya apa? Sifatnya mendinginkan dan mengesatkan. Nanti teman-teman akan belajar tentang 8 penjuru mata angin, ya, tentang rasa. Contohnya, kalau pedas itu pengaruh pedas, habatus sauda rasanya apa? Pedas, ya. Itu sifatnya memanaskan. Kalau pengaruh berarti campuran antara pedas dan kecut. Ya, kecut itu arahnya kemana? Mengesatkan, mengeringkan. Ya, gitu. Kalau manis, sifatnya apa? Mengisi, mentonifikasi. Kalau pahit, mendinginkan. Kalau zaman dulu, nenek moyang kita orang Jawa, orang Katulistiwa, jamu-jamunya, sebetulnya jamu itu ada 8 rasa aslinya. Tapi orang kebanyakan membuat jamu itu pahit. Kenapa? Karena orang Jawa pada umumnya, orang Jawa itu ya Nusantara, Katulistiwa, itu tubuhnya karakternya panas, lembab. Jadi yang dibutuhkan adalah yang mendinginkan dan mengesatkan. Apa yang mendinginkan? Yang pahit, kecut. Benar kan? Bahkan jamu-jamu tradisional, ada yang bikin jamu nggak di sini? Belum tahu. Ibu-ibu biasanya bibit jamu ada nggak yang ikut bibit jamu? Belum ya? Oh, terapis-terapis ini ya? Ya. Yang kenapa orang Jawa atau orang Nusantara ini rata-rata minumnya jamu pahitan? Karena tubuhnya panas. Bagi orang-orang yang terlalu mengandalkan habatus sauda, pernahkah bertanya kepada orang anak, apakah setiap hari konsumsi habatus sauda? Hampir nggak ada. Kecuali dia kena unsur barit, unsur dingin, pas kedinginan. Ya. Gitu. Kemudian geografi juga menentukan. Contohnya, kita di Indonesia biasa konsumsi pecel, udangan, itu mendinginkan. Semua karena buah dan sayur itu sifatnya mendinginkan. Contohnya, ya. Kemudian kita pindah ke Eropa. Makan pecel hampir pasti mentrek. Karena apa? Karena di Eropa itu alamnya, geografinya dingin. Apa itu? Kalau kita di Arab pas dapat umroh panjang, pas dapat haji 35 hari, sebaiknya mengkonsumsi apa? Ya makanan ala Arab.
Ya sekali-kali pecel boleh lah. Pecel gitu boleh. Ya pecel itu di sana pas panas pecel bagus kan gitu ya. Jadi makanan itu juga sesuaikan dengan daerahnya. Kemudian seperti orang-orang yang umurnya tertinggi, angka kesempatan hidupnya tertinggi di dunia di mana saja. Kalau saya menggunakan dua patokan, yaitu di Hunza dan di Jepang. Ya, di Hunza itu Pakistan. Pakistan mau ke Himalaya itu Hunza di sana. Mereka vegetarian. Makan daging kalau pesta saja. Kalau kita di sini makan daging setiap hari. Coba aja nanti kalau udah ada langsung setiap ayam. Ya wanita. Iya. Itu sehari 3 kali pakai daging. Iya kan? Ya. Padahal daging itu sifatnya asam. Nah, tubuh kita sudah menghasilkan asam. Harus dikonter dengan alkalis yang basa. Basa itu dia dapat dari apa? Dari buah dan sayur. Tubuh kita perlu basa lebih banyak daripada asamnya. Karena tubuh kita menghasilkan asam. Maka kalau kita pengen selalu sehat, upayakan makanan kita cenderung basah. Makanan minum kita basah. Boleh sekali-kali. Ya. Terus saya berikan yang terakhir sebelum Pak jawab. Dan ini mesti menjadi bahan tertawaan. Bahkan murid-murid saya dimanapun mesti tertawa kalau bilang saya ini. Bahwa hampir semua penyakit, kita ketawa duluan. Hampir semua penyakit disebabkan oleh makanan satu ini. Rumusnya adalah makanan tepung diminyai. Rumus produksinya, rumus membuatnya adalah tepung diminyai. Kita cek. Snacknya. Apa ini? Tepung diminyai. Apa ini? Tepung diminyai. Ini juga tepung diminyai. Jadi semua makanan dengan rumus tepung diminyai, yaitu dalam proses pembuatannya itu menyebabkan hampir semua penyakit degeneratif. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, memang nggak jelaskan yang terakhir ini, biar bertanya-tanya. Ya, kamu nanya, kan gitu ya. Kalau nggak bertanya, nggak akan saya jelaskan. Oke, silakan saya kembalikan ke Mas Yudi atau siapa yang nanti untuk tanya jawab. Jadi kalau ditanya jawab nanti akan lebih berkembang, insya Allah. Ya, daripada nanti jangan ngantuk. Oke, ada satu hal dalam kebiasaan perkuliahan. Ini nanti kuliahnya dari jam berapa sampai jam berapa setiap? Oh, pagi ya. Jadi bila nggak ngantuk. Kalau dulu jam 1 sampai sore. Jadi banyak yang ngantuk. Maka teman-teman dulu itu kalau kuliah selalu saya berikan biar nggak ngantuk. Kalau saya bilang halo, maka teman-teman jawab hai, gitu ya. Kalau saya bilang hai, maka teman-teman bilang halo. Nanti yang ngantuk langsung dibilang. Ya, gitu. Oke, kita coba. Hai. Halo. Kurang keras. Halo. Hai. Oke. Hai. Gitu ya. Nanti kalau ada yang ngantuk, silakan. Kalau ada temannya ngantuk, silakan halo, gitu aja, nggak apa-apa. Maksudnya kalau ngantuk itu terlalu kusut, kan gitu. Oke, saya kembalikan waktunya dan semangatnya ke yang lain. Untuk tanya jawab silakan.
Terima kasih Bapak Dr. Arya dengan begitu banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran nantinya kita menjalani kuliah di sini yang ragu-ragu semakin mantap, malah semakin ragu. Selanjutnya nanti saja bisa bertanya jika nanti dijawab, kalau tidak dijawab. Monggo yang mau bertanya, angkat tangan, nggak usah angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau bertanya tentang bakteri karena qadarullah anak saya 1 minggu ini terkena bakteri. Awalnya itu gejalanya itu gatal kemerahan. Terus saya berpikirnya itu bakteri air. Setelah itu saya kasih yaitu imun, saya rusak dia nggak gatal. Setelah itu setelah 2 hari muncul buntus-buntus. Saya bawa ke dokter karena saya tukang pijit bukan ahli dokter ya. Saya bawa dia ke dokter, katanya dia terkena bakteri air. Terus saya dikasih salep dan obat. Saya tanya, ini obatnya antibiotik tidak? Gitu kan? Saya bilang obatnya bukan antibiotik, tapi salepnya yang antibiotik. Nah, terus setelah 3 hari semakin parah. Jadi batangnya itu melingkar di dari perut depan sampai ke punggung, ke pinggang. Terus saya pergi lagi ke dokter spesialis kulit. Ternyata dia terkena namanya virus, nama saya lupa ya itu. Ya, intinya kena virus herpes. Terus dikasih obat dan minum, obat yang salep dan obat yang diminum. Saya sebenarnya tidak menganjurkan untuk minum antibiotik ya, karena memang saya berusaha anak-anak selama sakit saya nggak bawa ke dokter. Tapi karena saya sudah berusaha ikhtiar semampu saya, tapi dalam 1 minggu ini dia semakin parah, melingkar dan menangis karena virus itu sudah nyampe ke saraf. Ada sangat nyeri sekali. Dan hari ini anaknya saya tinggal karena jauh ya, jadi saya takut dia lelah. Apakah ini termasuk bakteri dalam 3 golongan itu atau sudah masuk ke virus? Ya, Allahu khairan. Oh ya. Ibu siapa tadi? Bu. Bu Erna. Tinggal di mana? Oh, Wiraupan. Iya. Ya, Wiraupan. Banyak teman-teman saya di sana. Tadi diagnosa yang terakhir adalah herpes. Herpes itu virus, bukan bakteri. Ya. Nah, kalau virus ini bukan makhluk hidup, tapi bisa memecah, bisa berkembang biak di inangnya. Oke, perlu mengetahui Bapak Ibu sekalian, infeksi baik itu oleh bakteri maupun virus maupun jamur, satu itu merupakan penyakit akut, bukan degeneratif, karena sifatnya attack, serangan, infeksi, maka perlu obat. Oke ya, paham? Seperti pertama ini ya, harus dibedakan penyakit akut dan penyakit degeneratif. Jadi jangan alergi dengan dokter atau obat. Ya. Adapun yang saya sampaikan, yang sering saya sampaikan itu penyadaran bahwa
Jangan terlalu apa-apa itu dengan obat. Tetapi bukannya tidak penting obat itu. Obat itu penting tetap. Untuk apa? Untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang sifatnya akut, termasuk infeksi tadi. Apalagi infeksi virus. Ya. Nah, kenapa orang terkena infeksi sekarang? Yang kedua, karena imunitas daya tahan tubuh kita itu rendah. Kenapa imunitas daya tahan tubuh kita rendah? Karena terlalu higienis. Nah, apakah Ibu biasanya mengelola putra-putranya itu higienis? Enggak. Kejadian itu setelah dia berenang di kolam renang umum, Ya. pulang dari kolam renang dia merasa gatal. Oke. Jadi bukan karena Ya. tidak terlalu higienis. Oke. Satu hal itu. Jadi itu satu pertanyaan. Yang kedua adalah infeksi itu dapat memasuki tubuh seseorang itu karena daya tahan tubuh itu rendah. Penyebabnya macam-macam ya. Karena pola pikir, pola hidup, pola makan, barangkali dia juga kecapean atau terforsir kecapean, atau karena pengaruh alam PPL, pengaruh penyakit luar, ya bisa terlalu panas atau terlalu dingin dan sebagainya nanti dipelajari. Nah, infeksi itu timbul karena daya tahan tubuh kita itu rendah. Maka upayakan selalu tubuh kita selalu tinggi. Dan apabila sudah terkena infeksi, misalkan tadi Bu, pertama perlu obat, namanya infeksi perlu obat, ya karena itu sifatnya akut. Yang kedua perlu menaikkan imunitas daya tahan tubuh. Jadi cara berpikirnya itu simpel dulu ya seperti itu kan gitu. Baru dicari apa yang bisa digunakan. Tidak harus yang canggih, tidak harus. Ya, kalau herpes misalkan seperti itu ya perlu penanganan dokter. Ya, kalaupun bukan penanganan dokter, secara topikalnya misalkan diolesi dengan lendir lidah buaya pada tempat-tempat yang sudah terlanjur melepuh terus sampai sembuhnya. Setiap hari kalau kering kasih lagi terus. Tapi karena virus tadi perlu peningkatan daya tahan tubuh. Perlu daya tahan tubuh itu apa saja biasanya itu sifatnya probiotik, ya, atau bakteri-bakteri yang sifatnya nanti akan mensupport menyeimbang kembali dari pola tubuh tadi, dari imunitas tubuh. Kemudian nutrisi yang diperlukan biasanya protein, vitamin, mineral. Gitu. Biasanya sih secara umum vitamin misalnya gitu ya, atau antioksidan. Kalau antioksidan itu biasanya isinya protein, vitamin dan mineral. Ya, seperti itu. Gitu Bu. Ya, jadi contoh seperti flu itu virus. Kenapa orang kena flu? Ya karena imunitasnya turun. Sedang turun, ada masuk. Jadi orang sakit, contoh kena flu. Di flu itu masuk bukan degeneratif. Dia infeksi. Semua infeksi itu akut, dia harus obat. Tetapi untuk mengantisipasi hal demikian harus perlu dukungan dari tidak sekedar obat, ya, tapi perlu dukungan untuk menaikkan imunitas. Yaitu apa? Kalau orang zaman dulu orang kena flu disuruh konsumsi apa? Sup. Dalam sup ini ada sup ayam gitu ya, atau sup ceker misalnya gitu. Apa? Karena di dalam sup itu ada protein, ada kalsiumnya. Suruh minum kalsium, gitu kan? Seperti itu, menaikkan imunitas. Gitu. Jadi, ada lanjutannya pertanyaannya? Cukup. Kemarin sekarang udah 1 minggu.
terus sampai sembuh. Ya. Kalau nggak ada lidah buaya pakai VCO, virgin coconut oil. Gitu. Karena dalam virgin coconut oil ada namanya lauric acid. Lauric acid ini sifatnya antivirus ada antivirus atau antibiotik spektrum luas, tetapi tidak dia sifatnya menekan saja, tidak mematikan suhu. Ada lagi? Sudah? Oke, sudah ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Dian dari Gunung Kidul. Pada Bapak Arya saya ingin menanyakan pasien-pasien saya itu kebanyakan hipertensi, gula, kolesterol, asam urat tinggi. Dan ya, dan mereka itu selalu mengatakan bahwa penyakit saya ini tidak bisa sembuh, kata dokter, harus minum obat kolesterol, amoxicillin, metformin. Nah, yang mau saya tanyakan, saya sebagai terapis sangat tertantang. Apa iya penyakit degeneratif jenis ini tidak bisa disembuhkan? Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara penanganannya untuk penyakit ini agar bisa normal tanpa minum obat-obatan tersebut, Arya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bu Dia, bahwa penyakit tersebut tidak akan pernah bisa disembuhkan kalau hanya bergantung dengan obat. Betul. Mereka berkata betul, dokter berkata betul, bahwa mereka akan tergantung terus dengan obat-obatan. Betul, tidak akan pernah bisa sembuh. Tadi di depan saya bilang bahwa penyakit degeneratif tidak akan pernah bisa sembuh dengan obat-obatan. Dan itu betul. Para dokter pun paham tentang itu. Apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkannya? Mengubah pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Itu yang harus diperbaiki. Kalau sudah tergantung dari penyakit tersebut, maka yang perlu diobat pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Kebetulan kalau di Gunung Kidul itu kan daerah kapur ya, sana. Kemudian kondisi pola hidup dan pola makan mereka saya paham. Dan itu banyak penyakit-penyakit berhubungan dengan kondisi darah dan persendian. Ya, stroke, lambung banyak karena stressingnya tinggi. Ya, itu bahkan di sebagian daerah di sana ada sedikit budaya gantung karena stresnya, karena penyakit, karena tekanan ekonomi dulu. Kalau sekarang sudah lebih makmur, ya. Tapi pola hidupnya kebanyakan masih salah. Salah satunya yaitu adalah budaya tepung dini, ya. Tinggalkan orang-orang yang sudah terlanjur seperti itu, maka pola pikirnya harus tidak stres, kan gitu ya. Nah, sekarang ini ada penyakit-penyakit baru itu penyakit jatuh tempo. Ini penyebab segala macam penyakit. Ya, hampir semua penyakit degeneratif itu bisa disebabkan oleh penyakit jatuh tempo. Iya. Kenapa? Karena dengan adanya jatuh tempo, apalagi punya jatuh tempo 3 atau 4, tanggal 1, tanggal 10 dijadwal gitu ya. Pernah ngalami Bapak Ibu sekalian? Iya. Iya, salah ya. Nah, itu. Saya dulu pernah juga karena penyakit jatuh tempo. Enggak enak rasanya. Ya, betul. Gitu. Nah, itu menyebabkan sistem
di psikologis kita tertekan. Kalau sistem di psikologis kita tertekan, maka akan mempengaruhi endokrin, hormonal. Ya, kalau hormonalnya kacau, maka akan mengacaukan sistem kesehatan di dalam tubuh kita. Ada yang kena diabetes, Bapak Ibu sekalian? Ada? Oke. Ada yang kena alergi. Oke. Ada yang kena cancer, tumor. Contoh ya. Mudah-mudahan yang sudah terkena segera disembuhkan, disehatkan, dan jangan sampai yang belum. Hampir semua penyakit degeneratif secara psikologis itu orang stres. Maka yang perlu dikelola adalah pertama pola pikirnya agar tidak stres. Kemudian pola hidup. Pola hidup itu ya keseimbangan antara istirahat dan bekerja, contohnya ya. Kemudian orang zaman dulu kan bekerja fisik, sekarang lebih banyak bekerja pikir. Nah, kebanyakan orang yang bekerja pikir ini gerak tubuhnya kurang, contohnya. Maka pola hidupnya menjadi tidak seimbang. Kemudian orang zaman sekarang cenderung takut terhadap sinar matahari, kayak vampir. Ya, takut, nggak ireng. Betul ya, itu terutama ibu-ibu. Nggak ireng. Padahal orang-orang yang tidak terkena sinar matahari akan mudah kena beberapa macam penyakit, contohnya COVID. Ya. Orang kena COVID itu rata-rata. Ternyata setelah saya perhatikan itu karena defisiensi vitamin D dan kalsium. Vitamin D itu walaupun kita minum suplementasi vitamin D atau makanan-makanan dengan kaya vitamin D, tapi kalau nggak kena sinar matahari, nggak akan menjadi vitamin D di dalam tubuh kita. Dan lihatlah teman-teman sekalian, apakah ada petani-petani di pedesaan atau nelayan-nelayan terkena COVID? Nggak ada. Yang kena orang-orang kantoran, orang-orang rumahan. Betul ya? Itu karena defisiensi vitamin D dan kalsium. Contohnya. Nah, kembali lagi tadi, untuk penyakit-penyakit di sana itu pertama perlu di terapi untuk membooster, mempercepat. Terapinya apa? Terapi tonifikasi sedasi. Sedasinya apa? Contohnya bekam. Oke, ya. Bekam. Atau totok untuk memperlancar peredaran darah, totok punggung atau totok yang lainnya, ya. Melancarkan peredaran darah dulu. Kemudian fasdu juga oke bagi orang yang diabetes di kaki, misalkan untuk menguras kadar gulanya dan sebagainya sesuai dengan SOP-nya ya. Jadi perhatikan dulu apa yang harus dilakukan. Yaitu pertama menyeimbangkan dulu kondisi tubuhnya. Perlu diagnosa, yang perlu diseimbangkan apa ya? Apa yang perlu dibuang, apa yang perlu ditambah. Itu dulu. Setelah itu perbaiki pola makan, pola hidupnya. Ya. Pola makan, pola hidupnya. Kalau terapi-terapi ini diberikan tapi pola hidup, pola makan, apalagi pola pikirnya tidak diperbaiki, ya nggak akan pernah sembuh. Akan mereda sebentar terus nanti balik lagi, gitu loh. Karena apa? Karena penyakit-penyakit tersebut berasal dari pola pikir, pola hidup, pola makan. Gitu. Jadi yang diperlukan adalah pertama boosting. Boosting itu terapi-terapi tadi. Mau pijet, mau totok, mau burah, mau apa segala macam sesuaikan dengan kondisi dari tubuh si pasien. Oke, seperti itu. Tonifikasi sedasi, cuma dua itu. Mana yang perlu ditonifikasi, mana yang perlu disedasi. Oke.
Yang kedua, ubah pola pikir, pola hidup, pola makan. Ya. Nah, nutrisi probiotik itu ada di dalam pola makan. Ya, gitu. Nah, saya itu menganjurkan, walaupun saya sudah belajar sejak tahun 2009 dan 2010-an, tetapi baru saya flurkan massal. Ini sudah murid sudah 6.000-an orang. Saya sampai ke Hongkong, ke Macau. Itu bagaimana kalau teman-teman di SKH 1, 2 sudah paham, tapi kadang-kadang juga mereka mungkin karena kebiasaan lamanya belum terbiasa. Saya sarankan konsumsi Clear-CD aja nggak mau. Padahal Clear-CD itu membersihkan sel. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang terapis, sarankan kepada pasien-pasien dengan konsumsi Clear-CD. Clear-CD itu gamal. Clear-CD pakan dus, ya. Pakan dus. Itu fungsinya membersihkan sel dari toksin-toksin. Ya, toksin-toksin dari parasit-parasit. Sebagian besar juga tubuh kita ada penyakit itu karena parasit. Parasit ada 3 golongan, yaitu ada Plasmodium, ya, sampai ke cacing juga, ya. Itu termasuk virus. Itu. Nah, Clear-CD ini luar biasa. Walaupun penelitiannya baru sebatas binatang ternak, ke manusia belum. Ya, gitu. Jadi teman-teman itu usahakan konsumsi Clear-CD 50 lembar saja sehari. 50 lembar. 50 lembar itu kira-kira 3 sampai 4 tangkai. Satu tangkai biasanya 15 lembar gaun. Ya. Nanti ada yang bisa memberikan efek lebih bagus lagi apabila dikonsumsi sebagai ramuan nutrisi. Ada yang sudah pernah, yang di sini yang ikut di grup nutrisi probiotik saya rasa, loh ya, akeh ternyata yo. Asli. Ya, alhamdulillah, ya. Jadi udah kenal sebetulnya ya, cuma baru ketemu sekarang ya. Alhamdulillah. Yes. Yang sudah pernah konsumsi Clear-CD siapa? Oh ternyata sudah banyak, alhamdulillah. Langsung ya, ya betul. Yang sudah bikin loh ya, sudah bikin ramuan MPD. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dan itu lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya, sampai ke anak cucu kita. Jadi saya punya cita-cita 5-10 tahun ke depan gitu, setiap rumah punya minimal 3 tanaman, yaitu Clear-CD. Yang kedua apa? Kelor. Oke. Yang ketiga adalah Indigo Vera. Ya. Indigo Vera itu taruh. Ya. Ya, nanti cari di Google Indigo Vera, ya, ada 300 jenis. Oke. Jadi begitu ya. Jadi untuk pasien-pasien di Gunung Kidul itu diperhatikan berdasarkan kasusnya masing-masing. Tetapi yang utama adalah diagnosa dulu, kemudian perhatikan pola hidup, pola makan, pola pikir, pola hidup, pola makan. Memang kebanyakan orang-orang di Gunung Kidul itu orang-orang yang fighting. Ini gambarnya dok. Orang pekerja keras ya, di sana karena lingkungannya memang keras aslinya. Dan saya juga salah satu keturunan orang Gunung Kidul dari jalur bapak saya. Ya, jadi klien. Jadi saya tahu di sana itu pekerja keras. Orang pekerja keras berarti punya potensi untuk apa? Untuk stressingnya tinggi. Ya, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Monggo Bapak.
samping penggunaan insulin injek di efek samping penggunaan insulin injek untuk yang menderita gula darah. Itu baiknya apa, kurang baiknya apa, yang pertama. Yang kedua, masalah antibiotik. Dokter itu kadang memberikan antibiotik itu dengan takaran tertentu, harus habis sekian kali. Apakah itu harus dihabiskan? Dan kalau kata itu harus dihabiskan, kalau tidak dihabiskan itu efeknya apa? Ya, yang ketiga masalah tepung di minyak tadi. Itu minyak apa ya sebenarnya yang baik? Yang dicampur dengan tepung ini minyak apa? Kalau memang itu menjadi masalah, seperti itu. Baik, dengan Pak siapa? Pak Ferry dari ini berbagi. Baik, yang pertama tentang insulin tadi ya. Insulin injek itu diberikan kepada orang-orang yang didiagnosa oleh dokter persentase fungsi sel beta pankreasnya atau produksi insulinnya sangat rendah, ya, tidak lagi bisa disupport hanya dengan glucose blocker atau makanan-makanan yang sifatnya obat-obatan yang sifatnya untuk mengendalikan gula darah. Apakah itu baik atau tidak? Nah, berdasarkan kepentingannya, gitu. Itu insulin itu memang untuk membantu mengendalikan atau memproses gula darah agar bisa menjadi gula otot sehingga menjadi energi dan bisa direduksi atau dari darahnya itu sendiri, ya, agar tidak menumpuk dan menjadi toksin di dalam darah itu sendiri. Jadi perlu diproses. Jadi insulin itu jadi injeksi insulin itu adalah alat bantu sebetulnya. Sama seperti hemodialisis, mesin cuci darah bagi orang yang meninggal dunia. Apakah baik? Tergantung sudut pandangnya, tergantung kepentingannya. Tetapi kan kita pengennya tidak pakai seperti itu kan? Gitu. Pengennya normal. Nggak usah pakai gituan, gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan meregenerasi sel. Jadi, caranya dengan meregenerasi sel. Bagaimana cara meregenerasi sel? Yaitu mengembalikan lagi nutrisi dan probiotiknya. Kalau orang-orang yang terkena diabetes, biasanya saya sarankan dengan membuat resep nutrisi probiotik dasar, ya, untuk symptomatic diabetical. Salah satunya membersihkan darah juga. Jadi NPD ini atau nutrisi probiotik dasar ini gunanya untuk membersihkan tubuh. Salah satu fungsinya adalah untuk mengendalikan diabetical syndrome. Teman-teman yang tidak diabetik, yang tidak kena diabetes, itu juga boleh mengkonsumsi, dianjurkan bahkan untuk mengkonsumsi NPD, bahkan selamanya boleh. Ya, selamanya boleh. Kenapa? Karena ini merupakan ramuan, racikan, bukan tunggalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu herbal itu berhati-hatilah dengan herbal-herbal tunggal. Ya. Walaupun sifatnya baik, tetapi
dia akan berfokus pada karakter dasarnya. Contoh Habatus Sauda. Habatus Sauda itu memanaskan, mengeringkan, ya, gitu. Tetapi untuk mendapatkan khasiat atau mendapatkan manfaat dari Habatus Sauda secara umum, maka perlu mengeliminasi sifat-sifat dasarnya bagi orang-orang yang memang sudah karakternya panas atau kering. Contohnya apa? Contohnya menggabungkan Habatus Sauda dengan pegagan misalkan. Pegagan itu sifatnya mendinginkan. Ya. Jadi misalkan pegagan mendinginkan, kemudian memperkuat sistem saraf. Nah, bagi orang-orang yang karakternya dingin, tidak bisa pakai pegagan. Harus disupport panasnya, yaitu menggabungkan dengan Habatus Sauda misalnya. Agar apa? Sifat dinginnya tubuh tidak menjadi terlalu dingin dan bisa di-counter, disupport oleh Habatus Sauda. Misalkan demikian. Ini cara pengertian, ya, memahami sifat dari herbal. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu mengonsumsi herbal yang sifatnya tunggalan. Karena apa? Karena kita akan terbawa dari karakter herbal tersebut. Tetapi lebih bagus menggunakan herbal yang sifatnya racikan. Ya, sifatnya racikan. Nanti Bapak Ibu sekalian, jika berminat untuk mengetahui ilmu meracik mungkin ada nanti, itu akan memahami bahwa kalau ada orang bilang herbal tanpa efek samping, berarti beliau tidak paham. Herbal itu ada efek samping, walaupun tidak separah dengan obat-obatan kimia. Orang yang karakter tubuhnya dingin, kemudian mengonsumsi sarang semut, ya jelek, tambah down, gitu. Contoh, orang gemuk minum susu terus, tambah gemuk, karena susu itu mengikat air. Ya. Makanya orang Arab, orang Eropa punya budaya minum susu. Karena apa? Karena geografinya, humidity itu kelembaban udaranya rendah, kering, ya. Maka tubuhnya perlu alat untuk menahan air keluar, mengikat dia. Salah satunya apa? Susu. Tapi orang Indonesia minum susu tiap hari, gemuk. Enggak, bukan budaya kita minum susu. Cukup sekali saja. Itu pun hanya orang-orang anak-anak atau orang tua. Jadi orang-orang tua yang sudah merasa bahwa agak keriput-keriput kulitnya, itu boleh minum susu segar murni ya, susu segar murni. Itu setiap hari sekali aja, setengah gelas atau 1 gelas. Itu apa? Untuk mengembalikan kolagen, untuk mengembalikan agar tubuh kita bisa menyimpan air, terutama bagi orang-orang yang kulitnya keriput, kurus, yang keriput. Tapi orang-orang gemuk, yang cenderung gemuk, nggak usah minum susu. Contohnya demikian. Ya. Terus kembali lagi pertanyaannya kedua. Pertanyaan kedua itu tentang apa tadi Pak Ferry? Antibiotik. Antibiotik yang diberikan diresepkan oleh dokter 3 hari, ada 5 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 6 bulan. Ada yang 9 bulan, harus diminum terus. Ya. Ikuti saja saran dokter. Kalau memang terpaksa diberikan atau minum antibiotik tersebut. Kenapa tidak boleh putus? Udah dikasih 3 hari, cuma diminum sehari. Nggak ada gunanya, nggak usah minum sekalian. Gitu.
Harus minum antibiotik selama 5 hari, diberikan resep 5 hari, harus habis. Jangan diputus 3 hari, waktu sepenak, gitu. Jangan. Karena apa? Akan menimbulkan resistensi. Nanti kalau ada timbul lagi, itu ke sistem bakteri atau sistem virusnya, dia akan mendapatkan imunitas bagi dirinya sehingga lebih kebal terhadap antibiotik tersebut. Memang sebaiknya jika tidak sangat-sangat terpaksa tidak minum antibiotik. Gitu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya tentang minyak, tepung diminyaki. Jadi makan tepung bagus karena itu sumber karbohidrat. Konsumsi minyak juga bagus. Itu karena sumber lemak atau minyak. Dua-duanya adalah sumber gizi. Tetapi yang perlu dipahami adalah tepung diminyaki itu yang saya sampaikan adalah rumus mengolahnya. Jadi jangan konsumsi minyak zaitun boleh dikonsumsi langsung dong, atau dibikin salad. Ya. Terus misalkan ayam goreng, ya nggak usah dikasih tepung, ayam goreng. Gitu. Kacang goreng, ya udah kacang goreng. Kedelai goreng, ya kedelai goreng. Mau numis, ya silakan numis. Ayo ditumis, tidak apa-apa. Yang masalah apabila tepung diminyaki. Oke, kita flashback. Makanan pokok orang Arab, orang Eropa apa? Roti. Pernah mengonsumsi makanan-makanan orang sana? Kalau yang sudah rasanya gimana? Gak ada rasanya loh, hambar loh, keras gitu. Tapi kalau kue-kue seperti yang kita ini kayak cake, sifon dan sebagainya, enak loh, enak, gitu ya. Karena tepung diminyaki. Nah, makanan-makanan pokok orang yang baik itu nasi, baik itu roti atau sagu dan sebagainya, terutama yang glikeminya tinggi, kalau dicampur prosesnya dalam proses pembuatannya itu ada minyaknya, tepung-tepung tadi, itu akan menjadi penyebab penyakit degeneratif. Nah, saya jelaskan kenapa menjadi tepung minyak ini menjadi penyebab penyakit degeneratif. Pertama, makanan dengan rumus produksi atau rumus memasaknya tepung diminyaki itu apabila masuk ke dalam pencernaan kita itu sulit dicerna, berat, sehingga melemahkan lambung. Jadi kebanyakan orang zaman sekarang, apalagi pengkonsumsi tepung diminyaki, rata-rata lambungnya bermasalah. Ada yang ngantuk? Hai. Halo. Hai. Oke. Nah, tadi tepung diminyaki sulit dicerna sehingga memperberat kerja lambung. Yang dipengaruhi awal adalah lambung dan limpa dan lambung sebetulnya. Limpa ini organ transformasi dan organ transportasi. Transformasi adalah mengubah makanan yang kita makan kemudian menjadi nutrisi ke dalam darah. Nah, kemudian makanan dengan tepung diminyaki ini apabila sudah terserap ke dalam tubuh kita akan menjadi substansi lengket. Lengket. Kalau dalam TCM disebut TAN atau dahak. Coba bayangkan dalam saluran pembuluh darah kita apabila dipenuhi dengan TAN dahak ini, apa yang terjadi? Sirkulasi darah menjadi terganggu, terhambat, seperti saluran air kalau
darahnya kelintrek-kelintrek, maka apa yang terjadi? Nutrisi oksigen tidak akan lancar terdistribusi, memperberat fungsi dari limpa, karena limpa yang mentransportasikan. Salah satunya memperberat jantung. Kalau darah kita kelintrek-kelintrek kental. Kalau darah kita kental, kelintrek-kelintrek banyak tandanya, ya, itu nutrisi tidak terdistribusi sempurna ke seluruh sel-sel, ya, oksigen tidak terdistribusi sempurna. Maka orang zaman sekarang, anak-anak sekalipun, aku mumet, sering mumet, gitu. Karena apa? Karena peredaran darahnya terganggu. Orang sering pusing, anak-anak sekarang banyak yang sering pusing, ya. Karena apa? Peredaran darah seperti Bu Diah tadi dari Gunung Kidul, pasien-pasien di Gunung Kidul banyak yang terkena ini itu sebetulnya dari darahnya, karena pola makannya, ya, gitu. Ada pasiennya Prof. Jaknan dulu, SKH 1, 2, itu stroke, ibu-ibu stroke, beliau curhat ke Satjaknan, dia bilang, Pak, saya sudah mengurangi, sudah memantang ini itu penyebab stroke, kok saya tetap kena stroke, bilang gitu ya. Terus beliau lihat di meja makan ada kaleng kerupuk. Oh, itu kaleng kerupuk siapa yang konsumsi? Oh, saya. Kalau makan saya setiap kali makan bisa 3-5 kerupuk sekali makan 3 kali berarti gitu kan. Padahal 1 kerupuk bundar itu yang putih itu sama dengan sepiring nasi loh. Dan kerupuk ini adalah produk dari tepung dini. Beliau bilang, ya itu penyebabnya stroke gitu. Karena apa? Nah, setiap kali makan 3-5 kerupuk. Dan di masyarakat kita seperti itu kan kebanyakan, ya, kalau nggak kerupuk ya bakwan, ya mendoan kan itu, nah seterusnya. Nah, maka bersemangatlah menjadi terapis, karena di masa-masa mendatang pasien dengan akan lebih baik, ya. Karena apa? Karena ada budaya apa? Tepung diminyai. Bapak-Ibu sekalian, budaya tepung diminyai itu mulai tahun 80-an. Sebelumnya nggak ada. Orang zaman dulu, mbah-mbah kita itu goreng, ya tau, bikin tempe, bikin apa kayak, ya tau, bikin kerupuk aja dulu digoreng dengan pasir dulu, ya tau, gitu. Nah, tahun 80-an sejak berkembangnya perkebunan kelapa sawit. Orang zaman dulu, nenek moyang kita itu kalau membuat tepung diminyai, kalau ada ewo, ada hajatan, itu enggak. Kalau harian nggak pernah. Harian itu paling maksimal tumis. Itu pun jarang. Kebanyakan rebus, ya toh. Apalagi godok di kukus panggang atau di pepes. Nah, kembalikan pola makan kita ke sana, maka insya Allah akan lebih sehat. Tinggalkan semua tepung diminyai. Saya tidak bilang semua yang digoreng loh ya, karena yang digoreng belum tentu tepung diminyai. Terus yang digoreng apa saja, contohnya misalkan ketela goreng, ya silakan, kan gitu, bukan tepung. Ya. Walaupun di dalamnya ada minyak dan tepungnya, tapi yang di apa namanya yang digoreng itu
itu adalah di bagian luarnya. Goreng itu fungsinya pertama adalah menghilangkan kadar air, betul ya? Karena kadar air itu akan hilang pada suhu 100 derajat. Rata-rata minyak itu di atas 100 derajat, maka kandungan airnya dengan menggoreng maka akan menjadi lebih crispy. Kemudian menambahkan cita rasa gurih.